Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Melvina Agosti dan hari ini saya akan membahas mengenai asam amino. Nah, apa itu asam amino? Asam amino adalah senyawa organik yang tersusun atas gugus amino, gugus karboksilat, dan gugus lainnya yang merupakan pembeda antara satu asam amino dengan asam amino lainnya. Lalu apakah fungsi dari asam amino ini? Mengapa asam amino sangat penting dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah asam amino merupakan senyawa penyusun protein yang sangat penting atau senyawa penyusun utama pada protein. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa protein sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Seperti pada contohnya dan paling utama, yaitu adalah protein mencegah tubuh kita, sel-sel tubuh kita dari kerusakan. Oleh karena itu, kita membutuhkan asam amino sehingga tubuh dapat mensintesis asam amino ini menjadi protein. Lalu apakah yang kedua adalah asam amino dapat diubah menjadi hormon-hormon yang berguna, yaitu yang pertama adalah hormon dopamin. Seperti yang kita ketahui bahwa hormon ini sangat terkenal karena dia merupakan hormon rasa gembira. Siapa saja yang tidak menyukai rasa gembira, oleh karena itu hormon ini sangat berperan penting dalam menyusun moodnya kita atau rasa gembira kita. Yang kedua adalah hormon melatonin. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa hormon ini sangat terkenal, salah satunya juga bahwa hormon ini merupakan hormon yang membuat kita dapat tidur nyenyak pada malam hari. Yang ketiga juga merupakan hormon serotonin yang dapat menurunkan kadar stres kita. Dan masih banyak hormon-hormon lainnya yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus mengkonsumsi asam amino. Lalu yang ketiga adalah asam amino juga berperan penting dalam sintesis antioksidan dalam tubuh, karena antioksidan seperti yang kita ketahui bahwa antioksidan dapat menangkal radikal bebas yang terdapat pada tubuh sehingga dapat mencegah tubuh kita dari kerusakan maupun penyakit. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara asam amino dengan asam amino lainnya. Yang pertama adalah klasifikasi asam amino menurut kebutuhan tubuh. Yang pertama adalah asam amino esensial. Nah, asam amino esensial ini merupakan asam amino yang dibutuhkan dalam tubuh, namun tubuh tidak dapat memproduksi asam amino ini dalam jumlah yang cukup atau dalam jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, kita membutuhkan asam amino ini dari makanan kita. Contohnya seperti pada telur, daging, tempe, maupun makanan sumber-sumber protein lainnya. Contoh dari asam amino esensial ini ada 9 yang perlu kita ingat, yaitu adalah asam amino treonin, asam amino tirosin, valin, fenilalanin, isoleusin, leusin, lisin, dan juga metionin dan histidin. Nah, bagaimana cara cepat kita untuk menghafal 9 asam amino esensial ini? Karena asam amino esensial ini merupakan kunci atau sangat membantu kita untuk dapat lebih memahami mengenai asam amino. Nah, yang pertama adalah mari kita menghafal saja dari singkatan, yaitu TTV, yaitu treonin, tirosin, dan valin. Lalu yang selanjutnya yaitu FILL atau FIL. Nah, FILL ini yang pertama adalah F, fenilalanin, I, isoleusin, L, leusin, dan L yang terakhir adalah lisin. Lalu grup yang ketiga yaitu MH, yaitu metionin dan histidin. Nah, ini merupakan cara saya untuk menghafal asam amino esensial. Nah, di antara 9 asam amino ini terdapat 11 asam amino lainnya, yaitu asam amino non esensial, yang dimana asam amino non esensial ini merupakan asam amino yang dibutuhkan juga dalam tubuh kita, namun tubuh kita dapat memproduksinya dalam jumlah yang dibutuhkan atau dalam jumlah yang cukup dalam tubuh.
oleh karena itu kita tidak membutuhkan asam-asam amino non esensial ini dalam makanan kita. Nah, lalu kita akan membahas mengenai asam amino menurut sifatnya. Asam amino menurut sifatnya terbagi atas 5, yaitu asam amino yang bersifat basa, asam amino bersifat asam amino ketogenik, asam amino glukogenik, dan asam amino campuran antara glukogenik dan ketogenik. Nah, yang pertama adalah asam amino yang bersifat asam. Contohnya seperti asam amino asam aspartat, asam glutamat. Sedangkan asam amino yang bersifat basa itu adalah asam amino histidin, asam amino lisin, dan juga asam amino arginin. Lalu untuk asam amino ketogenik terdiri atas asam amino lisin dan leusin. Namun apakah asam amino ketogenik ini? Nah, asam amino ketogenik adalah asam amino yang merupakan asam amino yang akan diubah menjadi senyawa keton pada proses katabolisme, dan dia tidak dapat diubah menjadi glukosa. Sedangkan asam amino glukogenik dia akan dikatabolisme menjadi prekursor glukosa. Contohnya seperti metionin, histidin, dan juga valin. Dan yang terakhir adalah asam amino campuran antara glukogenik dan ketogenik. Contohnya seperti tirosin, treonin, fenilalanin, dan ada satu lagi asam amino lainnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai derivat asam amino. Yang pertama adalah fenilalanin. Nah, fenilalanin ini akan diubah menjadi tirosin, lalu menjadi dopamin, lalu menjadi norepinefrin dan epinefrin. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan, hormon dopamin sangat penting untuk mengatur rasa gembira kita. Lalu yang kedua dan ketiga yaitu norepinefrin dan epinefrin sangat penting dalam mengatur tekanan darah kita. Lalu yang kedua adalah asam amino triptofan. Nah, asam amino triptofan ini berperan sangat penting dalam kehidupan kita, dan dia merupakan salah satu asam amino non esensial. Nah, mengapa saya katakan bahwa triptofan juga sangat penting, yaitu triptofan ini akan diubah menjadi niacin, dan niacin akan diubah menjadi NADP+ dan NAD+. Nah, apa kegunaan dari kedua senyawa ini? Kedua senyawa ini merupakan senyawa penangkal radikal bebas, sehingga mencegah atau menjaga tubuh kita dari kerusakan oksidatif, sehingga tubuh kita terhindar dari kerusakan. Lalu jika kita kekurangan asam amino dari triptofan ini ataupun niacin ini, sehingga kita dapat hal ini dapat menyebabkan kita mempunyai penyakit yang disebut dengan Hartnup disease. Nah, Hartnup disease ini adalah sebuah penyakit yang disebabkan karena kurangnya niacin dalam tubuh, sehingga tidak ada NAD+ dengan NADP+, sehingga tubuh mengalami banyak kerusakan sel. Dan Hartnup disease ini dapat disebabkan karena tubuh tidak mampu menyerap asam amino ini, maupun tubuh tidak dapat mengkonversi triptofan menjadi niacin, sehingga kita kekurangan tubuh pada penderita Hartnup disease ini tidak mampu menghasilkan NAD+ ataupun NADP+. Dan untuk terapinya kita dapat memakai asam nikotinik yang merupakan prekursor dari NAD+ dengan NADP+. Lalu untuk gejala-gejala dari penyakit Hartnup disease ini, dia dapat menyebabkan diare, dermatitis, dan juga demensia, akasia,
stevia dan juga akasia. Selanjutnya adalah asam amino histidin yang akan diubah menjadi histamin dengan bantuan vitamin B6. Lalu glisin ini akan diubah menjadi porfirin lalu menjadi hem dengan bantuan vitamin B6 juga. Lalu yang selanjutnya adalah glutamat akan diubah menjadi GABA dan glutathione dengan bantuan B6 juga. Nah, glutathione ini salah satu antioksidan juga untuk menangkal kerusakan oksidatif. Lalu yang terakhir adalah aspartat. Nah, aspartat ini merupakan salah satu asam amino yang sangat kompleks sehingga dia dapat menghasilkan 3 prekursor. Nah, yang pertama adalah urea, lalu oksida nitrat dan juga keratin. Sekian mengenai penjelasan asam amino dari saya. Semoga teman-teman suka dan teman-teman banyak belajar dari video saya. Jika teman-teman suka, teman-teman bisa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali teman-teman.